Untuk selanjutnya, saya ingatkan juga kepada seluruh peserta webinar kita sore hari ini untuk apabila memiliki banyak pertanyaan silahkan menggunakan fasilitas question and answer yang bisa dituliskan dan nanti akan menjadi bahan diskusi yang akan dijawab oleh para pembicara. Untuk itu sebelumnya kami akan mulai dulu dari tanggapan, mungkin komentar, bahkan juga mungkin bagaimana pengalaman-pengalaman di tempat masing-masing. Kita minta pertama Dr. Budi Bakti dari Surabaya ya untuk memberikan komentar sebagai panelis. Pada Dr. Budi Bakti kami persilakan, mengingat kita tahu Surabaya ini udah area zonanya yang merah kehitam-hitaman ini sekarang ini. Silakan, Dok. Terima kasih, Dr. Smith. Memang kita ketahui bahwa Surabaya itu red dark zone, bukan cuma red zone, tapi red dark, di mana angka pertumbuhan kasus baru saat ini Surabaya Raya, Surabaya, Gresik, Sidoarjo melebihi DKI, melebihi. Walaupun angka kesembuhannya juga tinggi, tapi angka kematiannya juga melebihi DKI juga, kita juara. Jadi yang kedua, bahwa kita juga tidak punya, yang saya tahu di Surabaya Raya itu tidak ada cat lab yang terisolasi, tidak ada. Yang punya satu rumah sakit mungkin punya 2 cat lab, tapi nggak ada yang terisolasi. Di Sutomo sendiri kita punya 3 cat lab yang jadi satu lantai dan sambung menyambung menjadi satu, tidak terpisah, jadi nggak mungkin. Karena kondisinya seperti ini, maka kita membuat suatu kebijakan modifikasi sedikit dari pedomannya Perki, yaitu yang bersatu, semua pasien yang masuk ke Sutomo paling tidak dianggap orang tanpa gejala. Jadi kalau orang itu harus dirawat, harus dilakukan rapid test. Gitu. Dan untuk pasien-pasien, kalau kita bicara di sini mengenai cat lab, untuk pasien yang mengalami STEMI, kita di Sutomo sendiri diutamakan trombolysis. Itu yang utama. Kemudian kalau memang trombolitis itu kontraindikasi atau orang itu benar-benar STEMI yang high risk karena dinamik, harus dilakukan PCI, maka minimal tetap ya seperti tadi dilakukan rapid test. Kalau rapid test negatif, kita lakukan PCI, tapi dengan level APD yang level 3. Nah kalau positif gimana? Kalau positif tergantung kondisinya. Kalau kondisinya itu stabil, tensinya bagus, tidak ada adrenalin paru, tidak ada VTVF, mungkin kita konservatif. Kalau untuk yang ACS non-STEMI yang very high risk sama dengan STEMI, tetapi yang moderate atau low risk konservatif. Kalau untuk yang PCI yang elektif, kasus elektif, kita sangat dibatasi. Sangat dibatasi dalam protokol yang sangat ketat, yaitu kalau orang itu untuk elektif yang dipanggil, itu harus menjalani tes PCR dulu. Kalau PCR-nya negatif, baru kita lakukan tindakan PCI. Tetapi kalau PCR-nya positif, kita akan konsulkan ke tim COVID di Sutomo dan mungkin dirawat di ruang isolasi khusus. Jadi tidak ada pasien elektif tanpa PCR. Jadi harus PCR dulu. Yang kedua yang harus kita perhatikan juga, bahwa karena kita itu di red dark zone, kita nggak tahu para nakes kita itu positif atau negatif, maka kebijakan kita adalah semua nakes yang bekerja di cat lab maupun di OT, di pusat jantung terpadu kita harus COVID. Jadi kita harus kemarin itu di screening semua. Karena beberapa nakes kita yang di cat lab dan di OT itu ada yang positif rapid test-nya, jadi semua di rapid test. Dan kita untuk kasus yang elektif sementara tutup sambil menunggu hasil swab-nya ada. Karena kita nggak mau gambling, karena penularan antar nakes itu bisa terjadi. Salah satu dari
dokter sejawat kita, dia tertular antar nakes. Jadi kita sementara ini untuk kasus-kasus elektif yang tadinya sudah kita mulai pada awal bulan, 2 minggu ini kita tutup sampai kita tahu betul tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat itu benar-benar bebas dari COVID atau enggak. Yang dicurigai bebas COVID, dicurigai ada terpapar dengan COVID, dengan rapid test yang positif, kita rumahkan dulu, baru boleh bekerja lagi kalau rapid testnya negatif. Kalau rapid test positif, ya dirawat di ruang isolasi. Kita punya ruang isolasi khusus, di Sutomo ada 5 RIK, ruang isolasi khusus, yang kita rawat sementara ini tidak boleh 282 orang PDP maupun terkonfirmasi COVID. Jadi benar-benar di kita di Sutomo itu medan perang. Itu aja dari kita, dari Surabaya. Tapi kita tetap semangat. Pantang menyerah. Terima kasih Dokter Budi. Ya, saya rasa memang perjuangan berat bagi kawan-kawan di Surabaya dan tetap semangat. Kami lanjutkan pada panelis yang kedua, Dokter Hakim. Terima kasih Dokter Ismir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para senior, para guru. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore ini. Jadi kita tahu bahwa terminologi new normal dulu sudah beberapa kali sebenarnya digunakan di dunia ini. Tahun 2007-2008 itu ketika krisis keuangan pakai istilah new normal. Kemudian resesi global 2008-2012. Kemudian terakhir di pandemi COVID, penggunaan istilah new normal. Ini mengisyaratkan bahwa sesuatu yang sebelumnya tidak normal menjadi hal biasa. Jadi langkah percepatan, kita tahu bahwa masalah COVID ini bukan masalah kesehatan semata, tetapi juga berkaitan dengan masalah sosial dan ekonomi. Sehingga tatanan baru kita beradaptasi dengan COVID-19. Lembaga bahasa menggunakan istilah kenormalan baru. Kita tahu bahwa beberapa lembaga research sudah menyatakan dengan jelas bahwa COVID sulit hilang dari permukaan bumi dalam waktu yang lama. Sehingga yang awalnya kita gunakan perang melawan COVID, kemudian dalam perjalanannya kita terminologi menggunakan istilah berdamai, kemudian berdampingan. Saya tidak tahu lagi kalau misalnya berdampingan kita nggak bisa, apalagi terminologi yang kita bisa gunakan. Jadi sebenarnya WHO itu pedoman transisi menuju new normal, itu harus penularannya harus terkendali. Kalau kita lihat di berita Makassar dan Surabaya, Pak Budi ya, kita saling salib menyalip. Kalau di balapan itu Makassar dan sudah melebihi Jakarta. Jadi Emmanuel Birilakis itu bikin statement menarik terhadap kondisi sekarang ini. Jadi COVID itu sebenarnya akan hilang, tetapi penyakit jantung akan tetap eksis. Kalau juga Presiden ISC Barbara Kasedai kita bilang kita harus meyakinkan pasien bahwa rumah sakit harus menyediakan area yang safe bagi mereka yang datang bukan karena COVID-19. STEMI yang tidak diobati, tidak reperfusi, mortalitasnya tentu melebihi COVID, angka mortality COVID. Walaupun memang COVID, mortality karena COVID itu 3-5%, meningkat adanya komorbid dan usia, padahal harus begitu juga hanya akut MI, itu akan meningkat mortalitasnya ketika terjadi peningkatan usia dan komorbid. Kita tahu bahwa time to reperfusi sejak onset sangat penting karena menentukan outcome. Jadi yang kita tadi disampaikan oleh Pak Dr. Doni, begitu juga Dr. Isman, terjadi penurunan tingkat presenting ACS di seluruh dunia, di mana spekulasi ini dasarnya ternyata pasien menghindari untuk dirawat, yang pertama. Kemudian pasien mengkhawatir tertular COVID saat perawatan. Itu yang terjadi. Jadi kita tahu bahwa COVID-19 menginjus myokarditis akut, possible microvascular obstruction, sehingga laporan Lombardi itu yang angiogram screening tidak memperlihatkan non-thrombotic occlusion pada 30% pasien. Jadi yang selanjutnya para pasien STEMI yang di Makassar, seperti yang sampaikan Pak Budi, kita juga mengutamakan litik terapi yang utama. Kenapa? Karena door to needle time tentu bisa kita capai, kemudian waktu screeningnya kita lebih longgar. Jadi
yang invasif strategi itu tentu pasien-pasien yang STEMI, STEMI yang hemodinamiknya tidak stabil, yang non-suspected COVID. Kita tahu bahwa kalau kita screening COVID di Makassar, dan itu terbukti, itu kegawatan dari pasien pindah ke dokter. Kita takut sekali kalau kita screening, ternyata COVID konfirmasi, itu pasien akan ngamuk. Keluarga terutama. Padahal kita tahu kalau untuk lakukan tindakan pada STEMI, syarat yang disampaikan tadi Dr. Doni, harus ada negatif pressure ventilasi dengan APD tersedia standar. Kita tahu bahwa ketika menggunakan masker N95 itu desaturasi. Kalau tadi disampaikan tidak semua cat lab, hampir semua negatif pressure ventilasi. Kalau saya baca di literatur, kalau tidak punya negatif pressure ventilasi, kita harus mematikan AC. Bisa dibayangkan tanpa AC, kemudian desaturasi operator, kalau pasien kompleks juga dan prosedurnya lama. Jadi bisa tadi pasien yang tadinya gawat, operator juga bisa pingsan ketika mengalami desaturasi. Jadi ada mungkin beberapa isu yang penting yang kita akan hadapi di depan yang perlu kita perhatikan bersama. Bahwa myocardial injury dan akut myokarditis karena COVID itu mimikri, jadi hampir sama ketika datang dengan akut coronary syndrome, mirip. Kemudian late presenting STEMI tentu ke depan akan meningkat, door to balloon mungkin sulit kita pertahankan, karena butuh waktu untuk rule out diagnosis COVID, sehingga juga parameter koagulasi terganggu selama infeksi COVID. Jadi di dalam new normal strategi ini, saya rasa, ini memang kita perlu modifikasi beberapa hal, baik lifestyle, perilaku sosial, kemudian praktek klinis, kemudian mungkin usul saya cat lab baru, mungkin untuk Philips, harus didedikasi untuk yang ada negatif pressure. Kita tahu bahwa COVID ini tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Hanya politisi yang bisa, epidemiologis memang tidak sanggup untuk memprediksi. Sehingga kondisi sekarang tidak boleh menghalangi pasien untuk mencari perawatan medis yang cepat, untuk kegawat daruratan jantung, sampai kita sanggup mengakhiri ancaman ini. Demikian mungkin disampaikan Dr. Ismit. Baik, terima kasih Dr. Hakim atas komentarnya yang lugas dan juga sangat mengena menurut saya, karena banyak hal yang perlu menjadi tantangan ke depan bagi kita semua. Selanjutnya saya minta komentar lebih lanjut dari Dr. Syukri, bagaimana pengalaman di Padang menghadapi era new normal ini terhadap pelayanan kateterisasi dan kardiovaskular secara umum. Pada Dr. Syukri kami persilakan, Dok. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat sore semuanya. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai bagaimana strategi pada era new normal ini, apa yang harus intervensi kardiologis ketahui ya. Saya mau ngasih tahu dulu sedikit data epidemiologis yang di Padang. Tentu sangat berbeda dari tempat Dr. Budi sama Dr. Hakim ya. Sumbar saat ini totali 720. Kemudian kurvanya sudah melandai ya. Akhir-akhir ini untuk Padang 2 hari 3 hari yang lalu itu 0. Kemudian juga penyembuhannya juga cukup tinggi ya. Kemudian angka kematiannya 30 orang dari 720, sekitar 4,1%. Dalam arti kata, kalau kita mau mengatakan new normal, ini mungkin kayaknya relevan ya. Artinya memang harus. Kalau kita katakan kemarin di era outbreak, kita sebagian tenaga kita itu bekerja di rumah, work from home. Sekarang kita tidak boleh lagi. Artinya mesti work from hospital. Artinya balik ke hospital. Kemudian yang menarik lagi adalah awal-awal outbreak dulu kita memang galau semuanya ya. Semua pasien yang masuk ke IGD itu pastilah kita duga atau kita label dengan tersangka ya, COVID ya. ODP, PDP, kalau yang jalannya benar-benar ke arah pneumonia itu PDP. Tapi ternyata yang PDP yang dirawat di isolasi itu angka yang COVID positif terkonfirmasi itu hanya 1,4%.
boleh dibilang 30 pasien itu antara 2-3 orang yang positif. Nah, bagaimana kalau pasien ini dengan komorbiditi jantung, ya, katakanlah STEMI, pada awal-awal dulu kita takut, kita melakukan trombolitik. Ya. Kemudian pasien-pasien yang betul-betul trombolitiknya fail, masih ada masalah failure, kemudian iskemiknya masih ada, baru kita lakukan tindakan. Jadi kamar CAT di Padang kebetulan ada 2. Untuk saat ini memang sudah dibuat, ya, dimodifikasi 1 CAT lab itu untuk COVID. Artinya yang PCR yang positif. Kemudian 1 lagi yang negatif. Saya pengalaman pribadi yang paling unik adalah mengenai APD level 3 itu, ya. Awal-awal dulu masalah donning dan doving itu. Sama kita perhatikan betul cara memasangnya mungkin mudah, ya. Begitu cara membukanya baru kita grogi. Sehingga saya sangat memperhatikan memasang dan membuka itu. Akibatnya apa? Saya terlupa memakai apron. Ke bajunya longgar kan, sampai saya terakhir baru saya nggak pakai apron ngerjain pasien. Nah itu takutnya kita, groginya kita dengan corona, sehingga kita lupa memakai apron. Terus setelah data epidemiologis ini membuktikan bahwa yang sebenarnya ODP, OTG itu yang positif, ya, yang banyak. Artinya yang di masyarakat, orang-orang yang tidak bergejala ini yang banyak positif. Kalau pernah mengikuti secara televisi, ya, ada klaster di Pasaraya, ya, Sumber di Pasaraya, ada keluarnya di tempat orang kawinan. Sehingga justru kita kalau memulainya di era new normal ini di poliklinik atau elektif, nah inilah peran yang kita sebut dengan bagaimana kita melakukan screening pasien dengan baik. Nah ini saya kira fenomenanya hampir sama, ya. Pasien itu yang paling kita takutkan adalah berbohong, ya, berbohong. Dia mengatakan dia tahu, sebenarnya dia takut bahwa dia akan diisolasi, dilakukan sebab macam-macam, sehingga dia takut dan dia berbohong. Dan tentu hal ini kita punya tim COVID sendiri, ya, teman-teman dari Paru. Saya kira algoritma atau alur yang kita buat tentu sedikit berbeda dengan apa yang ada di harapan kita maupun di tempat lain, ya. Di kita, kalau tim COVID yang mengatakan non-ODP, non-OTG, itu langsung dirawat di tempat hijau, green zone, dan pasiennya bahkan tidak di swab. Nah, ini sebenarnya kita agak grogi juga, ya. Akhirnya kita berdebat, akhirnya pasiennya mungkin betul-betul di screening dengan baik. Screening inilah yang kita percayakan kepada teman-teman kita. Jadi nantinya pasien-pasien yang ODP, OTG itu akan kita rawat di jalur kuning atau di yellow zone. Dan sedikit berbeda mungkin kita melakukan PCR test, ya, bukan rapid, ya. PCR test yang kebetulan kita punya labnya sendiri. Nah, saya juga ingin bertanya sama Dr. Doni, ya, bagaimana pengalaman harapan kita mengenai pasien PDP ini, itu berapa sebenarnya terkonfirm positif, ya, positif dengan tes PCR. Kemudian juga saya menarik juga seberapa baik atau sensitivity atau specificity antara tes rapid ini dengan PCR. Karena kita tahu juga rapid test ini bikin kita kecolongan juga. Kalau misalnya dia negatif, padahal belum masa ininya, ya, terbentuknya antibody, begitu dia ternyata terpapar, yang kita takutkan dia adalah dia menularkan kepada tenaga kesehatan. Nah ini yang masalah mungkin, ya. Kalau pasiennya sakit mungkin kita bisa merawatnya, tapi masalah penularan adalah masalah yang mesti kita perhatikan juga. Saya kira supaya jangan perpanjang waktu, cukup dengan dulu ini pengalaman yang ada di Padang. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Syukri. Tadi
Ada juga pertanyaan yang diarahkan ke Dr. Doni, mungkin juga Dr. Isman bisa menambahkan. Sebelum nanti setelah itu kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari audiens kita pada sore hari ini yang berkaitan dengan berapa PDP di harapan kita yang kemudian terkonfirmasi positif dan mengenai rapid test. Oke, baik. Baik. Langsung ya, Dr. Ismir ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kita sudah mendengar situasi-situasi yang ada di beberapa tempat ya. Ini sampling saja dari Surabaya, Makassar, dan Padang. Memang bisa lihat betapa berbedanya situasi yang ada ya. Di mana saya kira Jakarta, Makassar dan Surabaya itu masih tinggi, dan Surabaya memang ya lebih mencemaskan sedikit ya, mohon maaf. Sementara Padang malah sudah mudah-mudahan insya Allah akan lebih baik terus ya. Ini belum tentu juga Pak Sukri ya, kita nggak tahu second wave, third wave, dan lain-lain ya. Tapi mudah-mudahan baik terus ya. Dan atau Bengkulu bagaimana Dr. Ismir. Tapi kembali ke pokok masalah ya, mengenai masalah PDP, OTG dan lain-lain. Jadi kita tahu bahwa ini memang masalah kriteria yang hanya mengandalkan sebenarnya semacam form ya, dan ada beberapa parameter-parameter mungkin laboratoris yang bisa membantu kita. Tapi ini tentu tidak bisa menggantikan diagnosis pasti ya, itu hal yang sangat penting sekali. Jadi kalau kita bicara di CAT lab ya, di CAT lab seharusnya kita memang sudah pasti kan gitu. Nah khusus untuk yang elektif, memang kita usahakan betul lah kita bisa memakai PCR, karena kita tahu yang gold standar sekarang kan masih PCR ya. Jadi untuk elektif tolong, saya kira kita tidak bisa lah mengatakan bahwa rapid dan lain, mohon maaf ya, kita perlu mengusahakan PCR, toh dia elektif ya, gitu ya. Yang jadi permasalahan memang pada emergency situation ya, dan memang tidak semua rumah sakit bahkan di dunia saya kira yang mempunyai rapid test yang hanya 1 jam ada, tapi sangat-sangat sedikit sekali. Nah ini memang kita betul-betul mengandalkan prevensi siapa? Prevensi kita dulu, pasien nanti, prevensi kita dulu. Jadi seperti yang slide saya mengatakan bahwa semua pasien yang emergency kita perlakukan bahwa itu pasien COVID. Artinya kita memang melakukan dengan APD level yang paling tinggi, itu buat kita ya. Dan sedapat mungkin ya itu saya katakan bahwa memang sedapat mungkin kita harus melakukan di isolated cath lab. Bahwa itu negatif nggak negatif kita tahu bahwa di dunia juga sulit sekali negatif dan non negatif cath lab ya. Tapi setidaknya dia terpisah. Dan ada anteroom yang sebelum dan sesudah itu, donning dan doffingnya betul-betul hal yang baik. Dan saya tertarik pengalaman terakhir Dr. Sukri juga dialami di harapan kita. Terakhir fellow kita Dr. Andre mengalami hal yang sama, dia nggak pakai apron ketika dia mengerjakan primary PCI. Tapi berapa persen yang PDP yang benar-benar saya kira betulnya Dr. Isman sebagai kepala bidang medik. Nah ini saya sebagai kepala KK bidik, silakan Dr. Isman. Silakan Dr. Isman kalau dia ingin menambahkan berapa persen dari kita yang PDP yang betul-betul confirm. Saya tidak punya data. Ya, terima kasih. Saya sekalian mengomentari beberapa tadi. Yang pertama tentu terhadap Dr. Budi Bakti, teman-teman Surabaya, saya cukup prihatin dan saya tetap semangat, mudah-mudahan bisa terus menghadapi pasien-pasien dengan baik. Kemudian terkait jumlah pasien PDP di harapan kita sudah sejak bulan, kita buka ruang isolasi dari bulan April ya, hingga bulan Juni terakhir, data pasien kita ada 105 pasien PDP yang masuk ke ruang isolasi. Jadi ada 105 pasien di ruang isolasi, dari 105 pasien itu ada 10 yang swab-nya positif. Jadi seperti yang tadi sudah Dr. Doni sampaikan bahwa di kita memang seperti yang tadi anjuran baik WHO maupun guideline Perki dan ESC bahwa screening PE itu penting. Jadi memastikan apakah dia ODP, dia OTG atau PDP. ODP dan PDP seperti penggunaan rapid, kita juga harus hati-hati seperti yang disampaikan Dr. Dani. Swab memang merupakan golden standar. Di Indonesia dari info yang kita dapatkan dari patologi klinik ya, dari teman-teman patologi klinik dan juga dari kementerian bahwa sudah beredar 152 merek rapid test. Dan 152 merek ini dan sangat diragukan akurasinya. Di harapan kita banyak sekali ada sumbangan baik rapid maupun swab yang tentunya hanya infonya hanya ada 4 jenis rapid test saja yang
bisa dipercaya akurasinya, dan saya pun nggak tahu yang merek yang mana. Jadi memang harus berhati-hati dengan rapid test tadi. Tadi data 105, kemudian ada 10, jadi hampir 9,5% insiden swab positif atau COVID positif confirm di harapan kita. Untuk cath lab, kelihatannya memang yang negatif itu bukan ruang cath lab-nya, justru yang negatif antrumnya, benar Dr. Doni. Jadi itu hati-hati terutama pada tindakan IP yang membuka, justru tekanan di dalam ruangan cath harus bisa mungkin netral atau lebih positif, karena kalau negatif kuman bisa masuk ke dalam ruangan cath lab. Jadi yang negatif itu memang harus sebisa mungkin antrumnya ya, dan membuka APD memang di antrum. Saya prihatin juga kalau saking stresnya sampai lupa pakai apron tuh ya. Itu bahaya radiasi, bahaya terhadap infeksi sekarang jadi bahaya radiasi. Ini grogi. Mungkin Dr. Doni tadi ada stres ya, mental terhadap COVID juga perlu kita pikirkan. Karena saya juga hampir, tapi alhamdulillah ingat pas sudah masuk, oh ya belum pakai apron, hampir juga itu. Ya. Baik. Ya, terima kasih Dr. Isman dan Dr. Doni Firman. Kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan dari audiens yang mungkin saya sudah bisa pilah-pilah. Pertama mungkin ke Dr. Isman terlebih dahulu. Tadi PRQ sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi mengenai hal-hal yang harus dikerjakan oleh para kardiologis, tetapi di sini ada yang bertanya, Dr. Iman Suartono, dia ingin menanyakan bagaimana protokol mengenai new normal untuk pasien treadmill test, karena pasien-pasien dengan chest pain, dengan gambaran EKG yang masih belum terlalu spesifik, itu masih perlu pengkajian berupa apakah masih diperbolehkan stress test berupa treadmill. Kemudian yang kedua dari Dr. Muhammad Sugianto, dia bertanya pada pasien yang kemudian dilakukan primary PCI, kemudian pada saat itu dilakukan rapid test memang reaktif dan besoknya confirm COVID positif. Bagaimana keamanan pekerja cath lab? Mungkin dua pertanyaan itu dulu bisa dijawab oleh Dr. Isman dan Dr. Doni. Saya persilakan. Saya Dr. Isman mengenai treadmill saya belum gitu. Silakan Dr. Isman. Ya, terima kasih. Untuk treadmill, terus terang ini juga masih kontroversi untuk treadmill. Ada yang menyatakan memang untuk pasien-pasien elektif untuk dihindari, dipilih modalitas-modalitas yang lain. Namun pasien-pasien yang akan di treadmill kalau memang sudah melalui penyelidikan epidemiologi, tadi PE di sini adalah formulir PE itu tadi yang saya di slide awal itu ada EWS ya, Early Warning System, jadi alarm kita. Itu PE, bentuknya OTG, ODP, dan PDP. Nah itu kalau memang dia tidak sebagai OTG atau sebagai ODP atau dia tidak tersuspicious untuk COVID, nah mungkin masih bisa untuk dikerjakan tentu dengan kekhususan tempat tersebut ya, ada partisi, kemudian perawatnya menggunakan masker, kemudian face shield dan lain-lain untuk mencegah droplet pada saat dilakukan treadmill test. Namun demikian, ini terus terang dari Pokja Rehab juga masih menyarankan untuk memilih modalitas lain, namun ada beberapa masih tetap dikerjakan. Ini semua kesepakatan dari teman-teman, pastikan nomor satu screening dilakukan. Jadi jangan main kerjakan aja itu treadmill, tapi lakukanlah PE tadi, screening PE. Kalau memang ada arah-arah OTG, lakukanlah pemeriksaan seperti swab atau rapid test. Sayangnya memang rapid test ini juga sangat kontroversi, dari 152 hanya 4 yang bisa dipercaya keakurasiannya terhadap deteksi dini COVID. Ya, Dr. Doni, silakan. Ya, mungkin perlu jadi PR juga ya Dr. Isman, karena mungkin PRQ perlu membuat rekomendasi mengenai treadmill, mengingat akan ada pilkada yang banyak di daerah-daerah dan belum tentu semua PCR untuk memastikan calon-calon pimpinan daerah itu bebas COVID. Jadi kalau memang tidak, betul, ya kita mungkin tidak menganjurkan. Ya. Kemarin sudah ada surat dari pemilu itu, komisi pemilu KPU untuk standarnya untuk petugas salah satunya treadmill. Memang harus siap kita buat ya. Ya. Untuk Dr. Doni tadi Dok, kalau ternyata yang di primary itu positif, biasanya gimana tuh perlakuan terhadap petugas kesehatannya Dok? Itu yang saya katakan tadi Dr. Ismir, bahwa yang pertama kita filosofi dulu, bahwa semua pasien yang emergency yang masuk ke cath lab, STEMI, non-STEMI, atau mau tamponade dan lain-lain, itu kita anggap itu suspek dulu deh.
Jangan kita menganggap itu tidak suspek. Itu dulu yang pertama, itu prinsip dasar itu. Ya, sehingga ketika pasien masuk ke cath lab, Anda sudah mempunyai APD level 3, kan gitu. Jadi itu dulu. Jadi jangan menurunkan threshold ya. Saya minta betul. Saya tidak mau nanti anggota ya Perki terutama Trisman ya, apalagi yang lebih kecil lagi Piki menjadi tertular hanya gara-gara ini satu ya. Terus yang kedua mengenai screening ya, memang kita lakukan, tapi ini lebih kepada kemana setelah setelah kita kerjakan itu pasien akan kita rawat ya. Dan itu tentu untuk kepentingan teman-teman juga medis dan paramedis yang di luar cath lab kan gitu. Kita kan nggak mungkin hanya cath lab saja kan. Dan itu yang sementara kebijakannya memang kita masih mengandalkan form epidemiologi dan rapid test dengan segala keterbatasannya untuk menghantarkan pasien kemana akan dirawat. Kalau memang dia curiga sekali kita, apalagi dengan rapid test positif, kita taruh di tempat yang isolated ward atau isolated ICU ya. Itu mungkin definisinya berbeda-beda lagi, saya nggak tahu, Dr. Risman lebih tahu karena dia orang CTCU. Tapi kalau tidak, mungkin kita bisa masukkan ke ruangan yang biasa. Ini tidak 100% menjamin loh ya, tapi saya kira khusus untuk emergency seperti ini di seluruh dunia juga orang juga tidak bisa menjamin seperti 100%. Tapi tidak-tidaknya dengan penapisan itu mudah-mudahan kita bisa. Hanya sedikit tambahan bahwa alhamdulillah yang saya tahu di cath lab, khusus untuk cath lab kita antara pasien ke kita, terus mohon dikoreksi, belum pernah ada penularan ya. Kalaupun ada perawat yang terkena atau dokter yang terkena, itu justru di luar cath lab ya. Jadi yang banyak tertular itu terutama di antara para medis dan medis ya, justru di tempat pantry misalnya. Kita rame-rame makan atau di tempat ruang ganti baju ya, seorang sholat. Nah, itulah tempat-tempat di mana kita banyak spreading-nya justru di sana. Justru di sana. Jadi itu mungkin menjadi bahan pertimbangan juga untuk mengenai perilaku kita. Mungkin Dr. Isman yang ada tambahan saya yakin. Silakan Dr. Isman. Ya, betul. Sempat 2 minggu ya lockdown ya cath lab di hari itu karena ada pasien yang positif. Sebenarnya memang pentingnya tim COVID dan juga PP di rumah sakit untuk membuat definisi operasional serta langkah tindak lanjut apabila ada laporan paparan. Jadi tracing ini jadi terus di tracing, kemudian tentunya ketika memang dia sebagai OTG dia harus di off-kan dulu. Lalu setelah di-off-kan, kemudian dilakukan swab, kalau negatif kembali bekerja. Dan pada saat tadi, seringnya memang pasien dalam keadaan buka masker, lalu saat makan bersama. Apabila pasiennya positif, kita menggunakan APD yang sesuai, atau menggunakan N95, walaupun pasiennya positif, maka itu kemungkinan kecil untuk terjadi paparan. Jadi itu yang menyebabkan mungkin salah satunya teman-teman di cath lab aman karena selalu menggunakan banyak N95 ya di situ. Modal sendiri ya N95. Dan saya rasa itu yang menyebabkan proteksi dirinya lebih baik apabila ada pasien yang memang terpapar COVID. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan dengan beberapa pertanyaan yang saya lihat mirip-mirip dari Dr. Yogyarto, Adian Masno, di mana memang rata-rata cath lab di Indonesia itu tidak dedicated, yang cath lab-nya kadang-kadang cuma satu-satunya provinsi. Mereka nggak punya cath lab yang bertekanan negatif. Apakah dimungkinkan penggunaan HEPA filter yang portable, yang bisa digunakan paling tidak untuk mengurangi paparan infeksi? Terus yang kedua, pada pemeriksaan pasien elektif yang sebelumnya akan direncanakan tindakan CAT itu, apakah PCR-nya hanya 1 kali atau harus 2 kali berturut-turut? Mungkin 2 itu Dr. Doni dan Dr. Isman. Ya, yang mengenai HEPA filter, saya kira belum ada rekomendasi yang khusus apakah itu memang bisa diandalkan atau tidak bisa diandalkan ya. Saya meminta mungkin teman-teman harus lebih banyak berkomunikasi mungkin satu dengan PPI ya, karena kan itu hal yang PPI ranahnya PPI sebenarnya ya. Walaupun direktur dong yang pertama Dr. Ismir, tapi PPI yang sangat berpengaruh dan kemudian berkomunikasi dengan katakanlah kalau memang ini ada Philips ya, kalau memang dari Philips ya Philips ya dipanggil gitu, tanyakan bagaimana tuh situasinya. Kemudian mengenai kalau cath lab-nya cuma 1 ini pasti jadi masalah ya, karena memang di seluruh Indonesia rata-rata cath lab kan cuma 1 ya kan. Tapi yang pengalaman pribadi ya, ini bukan saintifik ya, pengalaman pribadi, saya berkomunikasi dengan PPI yang kemudian memanggil rekan-rekan
masalah Philips juga waktu itu ya, itu masih bisa dipakai dengan catatan bahwa pola desinfeksinya yang betul dan benar, ya nanti tolong ditanyakan, saya tidak hafal ya, desinfektannya apa saja, dan jarak antara satu pasien dengan yang lain itu 4 jam. 4 jam. Tapi sekali lagi ini harus dikomunikasikan, saya tidak berani mengatakan bahwa ini harus disamakan ya, karena masing-masing kita berbeda-beda, tapi ini minimal PPI harapan kita dan instalasi dan juga orang Philips kita panggil begitu, rekomendasi sementara. Tapi ini mungkin pengalaman saja. Dr. Isman, silakan. Ya, HEPA filter itu udah untuk kasus-kasus seperti ini atau situasi pandemi ini sangat penting, terutama di ruang OK, apalagi di ruang cath lab yang memang sudah didedicatedkan ya. Dia menyaring kuman-kuman partikel-partikel kurang dari 0,1 mikron. Jadi penting kalau memang akan ada cath lab yang dikhususkan, ada HEPA filter di situ, namun bukan berarti tekanan negatif. Karena sulit untuk memperhatikan negatif, karena cath lab kita dipakai buat kalau dilakukan open ya, sampai ada perdarahan itu justru kalau tekanan negatif di ruang tindakan bikin infeksi, kuman dari luar masuk. Jadi justru antrumnya lah yang harus tekanan negatif. Yang paling penting tadi mengenai pada saat teman-teman membuka APD, mohon tidak membuka di luar, kalau yang tidak punya antrum, itu ruang antara namanya, agar tidak membuka di luar cath lab, di luar ruangan prosedur. Harus di dalam ruangan prosedur dan ditempatkan di sana. Jadi apabila tidak punya antrum, kalau punya antrum, dibuka di tempat antrum tadi. Jadi tidak ada keharusan cath lab-nya tekanan negatif, usahakan memang ya agak terpisah, karena tetap pasien-pasien STEMI, pasien serangan jantung harus kita tolong, dan tadi pemeriksaan penapisan COVID akan menentukan kemana pasien ini setelah dilakukan prosedur. Selama dengan APD level 3, insya Allah aman. Yang penting tadi, melepasnya benar. Kalau pakai mungkin nggak ada masalah ya, tapi melepas ini yang luar biasa, yang harus mungkin Piki harus ada short course untuk cara melepas APD. Ini kayaknya penting Dr. Doni, karena ada banyak laporan dari mungkin spesialis lain yang menyatakan bahwa lepas APD itu sangat berisiko. Ya, mohon maaf sebentar aja. Ini kalimat terakhir saya penting sekali Dr. Isman, bahwa kalau Anda memang tidak punya anterum dan lain-lain, dan Anda harus mengerjakan, jadi betul-betul dikerjakan di dalam ruangan. Jadi ketika melepas, pasiennya harus keluar dulu Pak. Jadi pasiennya harus keluar dulu, udah semua selesai, baru Anda melepas. Karena kalau Anda melepas di luar ruangan, itu akan mengenai orang teknisi yang ada di luar. Jadi betul, terkontaminasi. Jadi ini hal yang poin penting sekali, SOP yang ada di sakit. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Doni. Saya yakin cukup jelas bagi para peserta. Saya lanjutkan dengan beberapa pertanyaan, tapi tadi juga seperti dijawab oleh Dr. Doni adalah berapa lama, pertanyaan dari Dr. Nahar, cath lab bisa dipakai kembali setelah didesinfeksi rata-rata ya. Tadi Dr. Doni menyampaikan sekitar 4 jam ya. Ada yang menyatakan sampai antara 2 sampai 6 jam. Kemudian ada yang nanya lagi nih, gimana dengan pemeriksaan CT scan yang GGO itu apakah bisa menjadi bagian dari penyingkiran adanya COVID pada pasien yang mau dilakukan PCI, terutama yang emergensi seperti STEMI dan non-STEMI. Mungkin pengalaman di rumah sakit harapan kita. Dan yang terakhir juga ada pertanyaan bagaimana dengan desinfeksi menggunakan ultraviolet. Ya selain dengan menggunakan penggunaan cairan desinfeksi, bagaimana dengan penggunaan lampu ultraviolet? Mungkin Dr. Doni dan Dr. Isman dua-duanya bisa menjawab pertanyaan ini. Saya kira yang pertama mengenai apa Dr. Ini tadi dok, lama waktu setelah didesinfeksi boleh? Tadi kan sudah, 2 sampai 6 jam atau 4 jam, saya kira sudah dijawab. Yang kedua tadi mungkin Dr. Isman mengenai apa tadi? Mengenai ini dok, GGO, CT scan. Oh GGO, ini kesepakatan dari organisasi profesi Dr. Isman, mungkin Dr. Isman bisa men-share. Ya, GGO saat ini ya tidak menjadi standar ya, tapi banyak rumah sakit melakukan CT scan sebagai penapisan pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Saya lihat banyak rumah sakit sebelum masuk ICU di CT scan dulu. Namun ini masih kontroversi, justru berbahaya sekali kalau punya alat CT cuma satu, dia CT scan positif itu bisa kontaminasi ya. Saat ini memang form epidemiologi, penyelidikan epidemiologi sangat penting. Kemudian swab. Kebetulan mungkin mohon maaf tadi Dr. Deni sudah sampaikan bahwa di harapan kita sudah melakukan swab dan kebetulan ya alhamdulillah mungkin kalau rumah sakit yang belum bisa lakukan kerjasama dengan tempat terdekat supaya cepat. Di harapan kita 1 hari bisa selesai, jadi sekarang dikerjakan besok swabnya bisa keluar.
dalam sehari kita bisa merunning 60 swab hasil PCR. Jadi sangat cepat sekali. Itu kelebihannya. Dan mungkin tentu teman-teman kalau untuk swabnya susah, nah ini yang digunakan akhirnya CT scan. Karena mendapatkan hasil swab 1 minggu, 2 minggu, akhirnya dia menggunakan CT scan untuk melihat tadi GGO atau yang lain. Jadi itu memang perbedaan dari tiap-tiap tempat bagaimana menapis dan men-screening pasien-pasien yang dilakukan prosedur. Screening sangat penting seperti rekomendasi di atas dalam menghadapi new normal. Berkaitan dengan penggunaan ultraviolet tadi dok untuk pensterilan ruangan. Ultraviolet, saya belum ada asupan dari teman-teman PPI, dia menggunakan untuk justru yang N95 yang dilakukan sterilisasi, tapi di ruang cath lab ultraviolet kelihatannya belum ada ya. Cuman untuk pembersihan seperti biasa dalam 3 jam setelah selesai pasien yang memang confirm itu dibersihkan bisa digunakan lagi. Harus sigap cekatan serta mematuhi SOP para cleaning service yang ada di situ. Baik, terima kasih. Selanjutnya Dr. Isman ada pertanyaan, adakah data di luar negeri terdapat penularan tenaga medis yang diakibatkan tindakan intervensi pada pasien-pasien PDP atau COVID ini? Terus kemudian mungkin ada juga yang akan meminta, mungkin Dr. Doni, bagaimana dana cath lab dengan anterumnya? Mungkin ada teman sejawat yang ingin membangun cath lab dan di mana lokasinya nanti bisa dibagi nanti kalau misalnya ada bahannya dok kepada rekan-rekan. Ya, saya belum baca ya kalau yang meninggal di itu belum baca, tapi ya pasti banyak yang meninggal ya, atau maaf yang terpapar kalau APD-nya nggak lengkap atau APD-nya nggak sesuai, pasti mudah terpapar. Tapi yang terpapar berapa saya belum baca data di luar negeri. Di Indonesia saya rasa justru teman-teman saya ada yang terpapar dan saya pun terpapar gitu. Jadi karena ada dia di cath lab karena pasiennya positif, kita lagi makan kena juga, jadi berantai ya, jadi bisa juga. Ya. Sepakati. Mengenai DNA, saya kira, ya ini kebijakan sekarang ini yang betul-betul kebijakan nggak ada evidence base kan. Semuanya berdasarkan pengalaman, semuanya berdasarkan perkembangan yang hari ke hari berbeda-beda begitu ya. Dan kita tanya ke arsitek manapun dan juga kasir, Philip juga belum siap hal seperti ini ya, karena kan hal yang baru ya. Tapi ini pengalaman dan saya kira ini PR buat Piki dan Perki juga, Dr. Isman ya. Bukan hanya cath lab saya kira ya, jadi semuanya kan kita berpikir kan bagaimana ruang treadmill, bagaimana ruang echo, pokoknya semua kita belajar deh mengenai masalah ini. Dan kalau memang sudah ada kesepakatan dan blueprint yang baik, tentu kita akan share. Begitu Dr. Isman. Ya, baik dok. Sedikit lagi dari saya dok, mungkin apakah akan ada perbedaan dalam prosedur radial maupun femoral yang lebih dianjurkan pada fase COVID ini dok? Ya, dalam menjaga jarak tadi. Iya, sebenarnya sih saya katakan tadi, kalau STEMI saya kira karena kita pakai APD level 3 itu bukan isu saya rasa ya. Elektif juga bukan isu kan, karena kita sepakat semuanya harus PCR ya. Kalau kita sepakat ya. Jadi seharusnya itu saya kira sih kalau memang kita screeningnya baik itu mungkin bukan isu sih saya rasa. Karena kalau kita APD level 3 dan pasiennya sudah screening dengan baik, saya kira dimanapun itu tidak ada masalah. Yang jadi problem sekarang memang pengelompokan tadi itu, mana yang harus dikerjakan, mana yang bisa diundur dan lain-lain. Dan masing-masing Pokja ya, Dr. Isman ya udah mengeluarkan, pediatrik juga mengeluarkan mana aja, peripheral vaskular juga ada mengeluarkan yang mana aja tuh, mohon diikuti saja. Nanti kan, ya saya kira ini akan berkembang terus Dr. Isman ya, tiap minggu kita kan tiap rapat terus dihargai pasti berkembang terus masalah seperti ini. Ya. Betul, mengingat bahwasanya pandemi COVID ini masih panjang, mungkin lama-lama rekomendasi pun akan berubah menjadi guideline, Dr. Isman. Bisa jadi itu orang guideline door to balloon time dan lain-lain seperti itu. Itu yang tadi dengan 5 perhimpunan, insya Allah mungkin dalam seminggunya akan terbit revisi terakhir. Yang dengan penyakit dalam, Perki, IDAI, insya Allah dalam seminggu ini akan terbit revisi. Baik, terima kasih. Jadi mengingat waktu kita yang sudah sangat terbatas, saya coba membuat sedikit ringkasan-ringkasan sebelum menutup acara, di mana masa pandemi ini masih panjang dan nakes ini dihadapkan dengan resiko
beresiko juga terpapar COVID itu sendiri, dan angkanya ya cukup besar ya, 3,8% dari data di dunia, di mana penularan di rumah sakit itu 70% ternyata adalah tenaga kesehatan. Tetapi tuntutan pelayanan kardiovaskuler itu termasuk pelayanan intervensi ya harus tetap dijalankan untuk juga menurunkan angka mortalitas pada mereka-mereka yang tidak terpapar COVID maupun yang COVID itu sendiri. Hanya saja untuk itu dari paparan yang disampaikan oleh dua pembicara kita, ini kita harus benar-benar bisa memitigasi dengan cara menurunkan agresivitas kita, kemudian mematuhi protokol era new normal tadi dengan seketat-ketatnya supaya kita bisa menolong orang tapi kita tidak mencederai diri kita maupun lingkungan kita. Apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Isman dan Dr. Doni terkait dengan intervensi, ya kita harus mengukur diri kemampuan kita, bahwasanya sesuai dengan kondisi di tempat kita masing-masing tidak akan sama ya. Ada yang dengan fasilitas yang lengkap, ada yang fasilitasnya mungkin sedang atau mungkin sangat minim, maka harus kita bisa berevolusi ya untuk mencari jalan yang terbaik agar kita tetap bisa memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal di masyarakat. Mungkin itu sebagai resume dari yang sudah disampaikan oleh dua pembicara maupun para panelis kita. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti acara ini. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa agenda yang ada di PIKI selanjutnya, yaitu bisa diperbesar, Pak? Maaf. Ya, jadi tanggal 3 Juli itu ada high bleeding risk PCI. Kemudian tanggal 4 Juli itu ada PCI bifurcation, how to optimize. Kemudian tanggal 4 Juli ada optimizing benefit antiplatelet therapy in high risk post PCI patient. Dan pada tanggal 11 Juli juga hari Sabtu itu ada performing high quality cardiovascular procedure, the importance of RCT and meta analysis. Mudah-mudahan semua rekan sejawat ini bisa dapat kembali mengikuti acara distance learning yang dilakukan oleh PIKI. Sebagai penutup saya sampaikan pantun yang wajib diucapkan, yaitu datang tanpa muka, pergi tanpa punggung. Senang tatap muka walaupun tak sepanggung. Istiqlal akan terus bersambung karena berbuat baik tak akan berujung. Terima kasih kepada semua pembicara, seluruh penulis dan senior dan guru-guru yang sudah mengikuti hadir acara Istiqlal pada sore hari ini, dan seluruh peserta. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya juga kepada saya untuk memandu acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.